Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Siti Novitasari. Teman-teman, pernah gak sih berpikir bagaimana ya terciptanya alam semesta yang sangat luas ini? Sebenarnya banyak sekali teori yang menjelaskan bagaimana terciptanya alam semesta yang sangat luas ini. Di antaranya yaitu ada yang namanya teori Big Bang. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana teori Big Bang menjelaskan alam semesta yang sangat luas ini, yang dimana salah satunya ada bumi di mana tempat kita tinggal. Jadi, daripada teman-teman penasaran, mari ikuti. Cara mencatat, ada berbagai macam teori mengenai asal-usul sistem tata surya dan alam semesta. Masing-masing teori memiliki kelebihan dan kelemahan dari segi informasi. Namun, para ahli astronom menyatakan bahwa teori Big Bang adalah teori yang paling terkenal dan paling masuk akal untuk diterima mengenai pembentukan tata surya. Tentunya sudah melalui proses penelitian dengan bukti-bukti yang masuk akal dan ilmiah, sehingga diyakini jika teori Big Bang adalah teori yang benar sampai saat ini. Jika dilihat berdasarkan asal kata, Big Bang secara harfiah memiliki arti ledakan dahsyat atau ledakan yang amat besar. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa alam semesta terbentuk dari ledakan yang sangat besar yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Pada saat terjadi ledakan, material yang dilontarkan sangat besar jumlahnya dan menyebar ke seluruh alam semesta. Material tersebut terdiri dari partikel seperti neutron, proton, dan elektron yang terbentuk dalam waktu kurang dari 3 menit untuk membentuk inti yang sangat kecil. Pada saat terjadinya ledakan, diperkirakan suhu mencapai 70 kali suhu matahari. Butuh waktu sekitar 500.000 tahun mendinginkan suhu elektron dan inti sampai cukup untuk membentuk sebuah atom. Lalu pada akhirnya, material-material tersebut bersatu membentuk planet, satelit, debu kosmik, asteroid, meteor, dan partikel-partikel lainnya. Teori Big Bang dikemukakan pertama kali oleh Albert George Lemaitre, yaitu seorang kosmolog yang berasal dari Belgia sekitar tahun 1927. Menurut George, alam semesta ini awalnya berasal dari sebuah gumpalan super atom yang terbentuk bola api berukuran sangat kecil. Gumpalan bola api ini memiliki massa jenis yang luar biasa tinggi dan memiliki suhu kurang dari 1 triliun derajat Celcius. Sesaat sebelum terjadi ledakan, gumpalan bola api ini bertambah menjadi 1,75 cm. Semakin lama, ukurannya bertambah dengan sangat cepat, dan tepat pada 0 atau waktu mulai ruang waktu, gumpalan bola tersebut meledak dan memutarkan isinya di alam semesta. Ledakan tersebut terjadi sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Saat terjadi ledakan besar tersebut, menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar di alam semesta yang nantinya membentuk seluruh materi pembangun di alam semesta. Tidak hanya itu, atom hidrogen yang ikut terlempar keluar lambat laun berkumpul untuk membentuk debu dan awan hidrogen, atau biasa disebut dengan nebula. Nebula tersebut makin lama semakin memadat dan memiliki suhu jutaan derajat Celcius. Nebula atau awan hidrogen inilah yang menjadi awal pembentukan bintang-bintang. Bintang-bintang tersebut nantinya berkumpul untuk membentuk kelompok yang kemudian disebut sebagai galaksi. Yang dimana salah satunya yang saat ini kita tinggali, yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Hingga saat ini, kekuatan dari Big Bang masih terus terasa. Hal ini dapat dibuktikan dari kondisi alam semesta yang terus meluas. Beberapa galaksi bergerak semakin menjauh satu dengan yang lainnya. Gerakan tersebut terus terjadi sampai batas maksimalnya.
Jika sudah mencapai batas, benda alam semesta akan berhenti, menjauh dan melakukan gerakan tarik lagi oleh gravitasi universal untuk kembali ke titik permulaan ledakan. George Gamow melakukan pengembangan perhitungan yang dibuat oleh Georges Lemaître pada tahun 1948. George menyatakan sebuah teori baru yang sesuai dengan teori Big Bang. Menurut George, jika alam semesta terjadi akibat adanya ledakan besar, seharusnya terdapat sisa radiasi yang berasal dari ledakan besar tersebut. Ditambah dengan sisa radiasi yang terbesar di seluruh alam semesta memiliki perbandingan yang sama. Pada tahun 1950, Ralph Alpher dan Robert Herman juga menyatakan hal yang sama dengan Gamow, bahwa seharusnya terjadi radiasi. Lalu, pada tahun 1965, dua orang peneliti, Arnon van Gies dan Robert Wisslorn, membuktikan dan menemukan gelombang radiasi tersebut di alam semesta ini. Radiasi tersebut dikenal dengan radiasi dasar gelombang mikrokosmik dan memiliki perbedaan dengan radiasi yang biasanya berasal dari luar angkasa. Radiasi yang dimaksud tersebar secara merata di seluruh alam semesta dan tidak memiliki sumber. Penjelasan selengkapnya berawal dari terjadinya alam semesta ini. Alam semesta berada pada kondisi keseimbangan yang netral. Keseimbangan ini membuat foton diciptakan dan diserap secara berkesinambungan. Hasilnya yaitu tercipta radiasi spektrum benda hitam. Setelah terjadi ledakan, temperatur alam semesta menjadi menurun dan foton menjadi tidak dapat dihancurkan maupun diciptakan. Oleh karena itu, foton tersebut terus dipantulkan dari elektron-elektron bebas. Akibatnya, pada masa awal pembentukan alam semesta akan terlihat buram oleh cahaya. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan bersama dan juga menyimak bagaimana teori Big Bang menjelaskan bahwasanya alam semesta ini tercipta dari sebuah ledakan yang sangat besar. Untuk kesempatan kali ini, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.